Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Estu Unggul Derajat, selaku dosen pengampu mata kuliah penyusunan kontrak bisnis. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Mukharifah Fauziati, Pipit Dwi Cahyani, Rizky Aprilia, dan Sylvia Nur Febrianasari akan melakukan presentasi dengan tema perancangan kontrak. Yang pertama, misi perancangan kontrak yaitu secara maksimal mengakomodasi perlindungan haknya atau hak orang yang diwakilinya dalam kontrak. Keberhasilan dari kontrak antara lain ditentukan oleh keberhasilan proses perancangan dan negosiasinya, yang akhirnya akan menghasilkan bentuk kesepakatan yang secara maksimal dapat mengakomodasi perlindungan hak dan kepentingan masing-masing pihak berkontrak. Artinya, jika salah satu pihak yang berkontrak adalah pihak yang diwakili seseorang kontrak daftar atau pihak berkontrak adalah kontrak daftar itu sendiri, paling tidak harus dapat dipastikan bahwa perlindungan hak dari orang telah dapat dilakukan secara maksimal ketika kontrak dirancang dan disepakati, bukan ketika permasalahan telah timbul dari kontrak yang telah disepakati tersebut kemudian. Dalam posisinya, sebagai seorang kontrak daftar, upaya untuk memaksimalisasi perlindungan hak akan sangat tergantung pada jenis kontrak apa yang akan dirancangnya, dan sebagai apa dia atau orang yang diwakilinya dalam kontrak tersebut. Nah, dari hal di atas menunjukkan bahwa arti dari kepentingan suatu kontrak yaitu yang pertama untuk mengetahui perikatan apa yang dilakukan dan kapan serta di mana kontrak tersebut dilakukan. Selanjutnya, untuk mengetahui secara jelas siapa yang sering mengingatkan dirinya tersebut dalam kontrak yang dimaksud. Yang ketiga, untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak, apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pihak. Dan selanjutnya, untuk mengetahui syarat-syarat suatu kontrak, untuk mengetahui berakhirnya kontrak tersebut dan apa yang menjadi sebabnya. Dan yang terakhir adalah sebagai alat untuk memantau bagi para pihak yang berkontrak. Poin yang kedua yaitu menghindari atau meminimalisasi potensi masalah, antara lain dari penggunaan terminologi. Pentingnya penggunaan kata-kata atau kalimat yang sederhana, jelas, dan mudah dimengerti juga digambarkan dalam pasal 1342 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut. Jika kata-kata perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran. Dari ketentuan di atas, sangat tegas digambarkan tentang pentingnya penggunaan kata-kata yang sangat jelas atau yang tidak membingungkan. Walaupun dalam pasal 1343 dan 1344 KUH Perdata juga diatur tata cara penafsiran dari kata-kata yang mengandung pengertian ganda, apalagi penggunaan kata-kata multi-interpretasi dengan cara agar pengertiannya disesuaikan dengan maksud sebenarnya dari para pihak yang berkontrak atau lebih diarahkan pada pengertian yang memungkinkan janji itu untuk dilaksanakan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Mukharifah Fauziati, yaitu mengenai meminimalisasi resiko bahaya dalam hal sengketa bisnis. Jadi definisi resiko itu secara lebih spesifik itu dapat diartikan sebagai adanya konsekuensi yang muncul sebagai dampak adanya ketidakpastian, sehingga memunculkan dampak yang merugikan bagi pelaku usaha. Definisi resiko itu dikenal dalam dunia bisnis, pada dasarnya ada beberapa. Namun, secara umum dapat ditarik garis besar bahwa konsep resiko selalu dikaitkan dengan adanya ketidakpastian pada masa yang akan datang. Sebaliknya, bila konsekuensi yang memunculkan dampak ini dianggap menguntungkan, maka hal tersebut dianggap sebagai resiko. Konsekuensi positif lebih dianggap sebagai keuntungan yang diharapkan. Kemudian,
jenis-jenis resiko yang sering terjadi dalam hal sengketa bisnis dan upaya untuk meminimalisirnya. Kita ambil contoh dari resiko pasar, market risk, yaitu teknologi yang terus berkembang itu membuat perubahan yang begitu cepat, terutama dalam bisnis. Resiko bisnis yang pertama adalah resiko pasar, market risk. Resiko pasar yang diakibatkan karena perubahan dalam pasar secara makro, di mana banyak pebisnis yang tidak mampu membendungnya. Maka upaya yang dapat dilakukan adalah kita itu perlu memahami kondisi pasar yang memungkinkan yang akan terjadi di masa mendatang. Kita bisa memulainya dengan melakukan pendekatan personal dengan pelanggan. Jadi, upaya yang dapat dilakukan contohnya seperti itu. Kemudian kita lanjut, kita ambil contoh lagi dari resiko operasional. Resiko operasional itu biasanya akan lebih mengarah pada suatu kegagalan dalam mengelola perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Hal ini mungkin saja terjadi karena beberapa kegagalan teknis seperti server error maupun proses pada kegiatan operasional perusahaan yang tidak efisien. Dalam beberapa kasus, resiko operasional biasanya memiliki lebih dari satu penyebab. Kemudian upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengganti atau menggunakan sumber daya manusia (SDM) yang lebih terlatih dan profesional di bidangnya. Kemudian kita ambil contoh lagi dari resiko legal dan kepatuhan. Resiko legal biasanya itu timbul karena adanya tuntutan dari pihak lain, karena adanya pelanggaran hukum. Misalnya, kegagalan dalam memenuhi tuntutan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Sehingga resiko utama yang dihadapi adalah resiko regulasi. Sementara resiko hukum adalah kegagalan dalam memenuhi tuntutan yang timbul akibat adanya perikatan hukum atau hubungan hukum. Sehingga resiko utama yang dihadapi adalah resiko litigasi. Perlu juga dipahami bahwa resiko regulasi dapat juga berakhir pada proses litigasi. Sehingga dalam kasus semacam ini, maka resiko hukum termasuk juga resiko regulasi. Kemudian, pada akhirnya bagian kepatuhan harus lebih fokus pada penerapan aspek hukum pada operasi perusahaan. Jadi, bagaimana kewajiban kepatuhan tersebut dipenuhi pada proses perusahaan tersebut. Misalnya aspek-aspek hukum pada proses desain produk, proses produksi, proses rekrutmen, proses marketing, proses keuangan dan akuntansi, dan sebagainya. Sebagaimana bagian hukum lebih merupakan pedalaman masalah-masalah hukum termasuk dalam pembuatan dokumen-dokumen hukum, misalnya kontrak, litigasi, legal audit, legal opinion, dan seterusnya. Selanjutnya, pembahasan di sini adalah mengenai kontrak dalam bentuk yang tidak baku. Kontrak dalam bentuk yang tidak baku itu dalam penyusunannya yaitu meliputi judul kontrak, hari dan tanggal penandatanganan kontrak, para pihak yang berkontrak, dan sebagainya. Di sini kita akan membahas mengenai judul kontrak. Jadi, ketentuannya adalah pada judul itu harus singkat, padat, dan jelas. Kemudian di dalamnya itu harus berisikan sebuah gambaran perjanjian yang akan dibuat di dalam kontrak tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu hari dan tanggal penandatanganan kontrak. Tanggal ini akan menunjukkan kapan disepakatinya kontrak oleh para pihak dan kapan mulai menjadi berlaku untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pencatuman hari dan tanggal itu secara umum ada dua model, yaitu tanggal disebutkan di awal kontrak atau tanggal disebutkan di akhir kontrak. Letak tanggal pembuatan kontrak itu disesuaikan oleh kehendak para pihak.
kecuali akta autentik yang memang sudah memiliki format tersendiri yang pada umumnya diletakkan di awal kontrak. Apabila dalam kontrak tidak disebutkan hari dan tanggal pembuatannya, maka hari dan tanggal penandatanganan kontrak ini dilakukan yang akan dianggap sebagai hari dan tanggal kontrak. Selanjutnya yaitu para pihak yang berkontrak. Tanpa subjek kontrak, kontrak itu tidak ada. Bila dihubungkan dengan syarat kedua, pasal 1320 KUHP Perdata, lebih jauh ditegaskan bahwa para pihak haruslah mempunyai kejelasan status hukum dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum, baik itu perorangan maupun badan hukum. Bagian ini menerangkan identitas diri para pihak dan kecakapan mereka dalam menandatangani kontrak. Identitas diri itu meliputi nama lengkap dan alamat lengkap, serta jika diperlukan, itu ada tempat, tanggal lahir, pekerjaan, dan nomor KTP. Jadi semakin lengkap data yang dituliskan, maka semakin lengkap juga identitasnya sebagai subjek kontrak. Selain itu, bagian ini juga harus menerangkan kecakapan dan kewenangan para pihak dalam menandatangani kontrak. Apabila pihak mewakili seseorang atau badan hukum, diperlukan surat kuasa khusus untuk penandatanganan kontrak. Jadi, dalam para pihak yang berkontrak ini ada beberapa kemungkinan dalam penyajiannya. Yang pertama ada para pihak bertindak atas dirinya sendiri. Ada juga salah satu pihak mewakili badan hukum dan pihak lainnya bertindak untuk diri sendiri. Ada juga kemungkinan salah satu pihak bertindak mewakili badan hukum dan pihak lainnya bertindak sebagai pemegang kuasa. Mencantumkan bagian para pihak yang berkontrak itu memiliki peran yang sangat penting. Peran penting tersebut diantaranya menerangkan identitas para pihak yang ada dalam kontrak, menerangkan kedudukan para pihak, menerangkan landasan dari pihak yang bersangkutan, mengetahui kecakapan dan kewenangan para pihak dalam tindakan hukum, serta menerangkan bahwa para pihak memiliki hak untuk bertindak sesuai dengan kontrak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang atau pertimbangan yang mendasari terjadinya kontrak. Kontrak kerja pada dasarnya digunakan sebagai alat untuk mengalihkan resiko. Nah, timbulnya kontrak ini diawali dengan adanya kesepakatan yang dilindungi hukum dari kedua belah pihak. Nah, kontrak haruslah dipatuhi oleh kedua belah pihak, baik sebagai pedoman pelaksanaan, serta alat pengawasan maupun pemenuhan hak serta kewajiban para pihak. Ini berarti bahwa sesuatu yang di luar kontrak, contohnya suatu resiko yang harus ditanggung oleh salah satu pihak dalam melaksanakan pekerjaan yang disepakati, tidaklah serta-merta dapat menjadi dasar suatu klaim. Adapun juga menurut KUH Perdata pasal 1320 yaitu suatu kontrak sah bila memenuhi 4 syarat. Nah, keempat syarat ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada syarat subjektif, terdiri dari adanya kesepakatan dan kewenangan pihak-pihak. Dan yang kedua ada syarat objektif, yaitu terdiri dari hal tertentu dan sebab yang halal. Adapun dalam tahapan prakontrak, para pihak yang akan membuat suatu kontrak mengajukan proses tawar-menawar. Nah, proses tawar-menawar inilah yang nantinya akan menjadi elemen pembentuk klausul-klausul dalam kontrak yang akan dibuat kemudian hari. Nah, tahapan prakontrak karena dapat dipandang sebagai preparatory to something more important atau langkah-langkah persiapan dalam membentuk kontrak antara para pihak. Nah,
dalam pedoman melakukan penafsiran perjanjian, yaitu apabila ada perkataan yang ditulis atau yang ditetapkan dalam perjanjian sudah jelas, maka tidak boleh melakukan penyimpangan terhadap perjanjian itu dengan jalan penafsiran. Misalnya ditulis bahwa pihak pertama akan memberikan sepeda, maka pihak kedua tidak boleh menafsirkan sebagai sebuah sepeda motor. Yang kelima, ada klausul definisi. Klausul merupakan pengaman bagi pelaksanaan akad kerjasama. Sedangkan klausul definisi yaitu pasal yang mengatur tentang berbagai definisi, interpretasi maupun konstruksi dalam perjanjian. Secara teori hukum, kontrak klausula definisi merupakan bagian penting dari sebuah perjanjian dan memiliki posisi penting dalam struktur kontrak ataupun anatomi kontrak. Nah, untuk dapat memahami dengan baik mengenai isi dari perjanjian kerja, maka peran klausula definisi dalam perjanjian kerja menjadi sangat berperan untuk melaksanakan mengenai apa yang dimaksud di dalam isi perjanjian kerja tersebut. Contohnya mengenai lembur. Nah, klausul definisi dapat menjelaskan waktu kerja lembur. Dengan adanya definisi lembur, maka akan dipahami bahwa kerja lembur adalah apabila melebihi waktu kerja yang telah disepakati. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.